Tutorial mengelola data di Slims. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ainayati Fadlilah Arinal Haq dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang ingin membagikan tutorial mengelola Slim. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengelola data di Slim mengenai yang pertama membuat menu tambahan login pustakawan. Yang kedua, mengubah profil perpustakaan. Yang ketiga, mengatur masa peminjaman. Yang ketiga, memasukkan daftar pegawai perpustakaan. Yang keempat, mengatur masa peminjaman. Dan yang terakhir, mengelola pelatihan salin katalog. Oke, selanjutnya bisa kalian simak video. Membuat menu tambahan login pustakawan. Baik, sebelum itu buka XAMPP dulu, terus kemudian aktifkan Apache dan MySQL dulu, lalu buka Google Chrome, kemudian ketik localhost garis miring Slims yang kalian simpan, kemudian buka Slims. Nah, kalau mau ingin menambahkan menu tambahan di bagian depan, kita taruh di sebelum pustakawan aja ya. Kita buka di file manager dokumen, terus klik disk local C, klik XAMPP, klik htdoc, kemudian klik template, klik Slim boolean tadi, Slim yang kalian gunakan, terus klik template, kemudian klik default salin karena saya menggunakan default salin, lalu klik dokumen part, kemudian klik bagian navbar, lalu buka dengan kalau saya menggunakan membuka dengan menggunakan Notepad Plus agar dapat mudah dipahami dan cara mengeditnya biar lebih mudah. Kemudian ganti, kemudian salin di bagian yang ini, lalu tempelkan dari mulai setelah garis kurung sampai sebelum tanda koma. Kemudian kata ini ganti dengan librarian login. Yang bawahnya juga diganti dengan kata librarian login. Lalu yang kata ini ganti dengan kata login agar bisa masuk pustakawan ya. Pustakawan. Kemudian klik simpan. Nah, lalu kita kembali ke refresh. Nah, sekarang sudah ada kan kata librarian login. Mengganti profil perpustakaan. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengubah profil perpustakaan, misal nama perpustakaan, logonya, kita bisa login pustakawan, kemudian klik sistem, lalu di bagian pengaturan sistem, ubah nama perpustakaan sesuai yang keinginan kalian, mau diganti nama apa gitu. Misal saya mengubah nama menjadi nama saya ya.
Fadilah ini kita hapus biar agak keren gitu namanya. Ainaya nama hak. Kemudian nama tambahannya saya ubah dengan nama NIM saya 2203 6031. Lalu logo, gambar logonya hapus gambar terlebih dahulu ya. Terus setelah menghapus, klik browse untuk mengganti gambarnya. Misal gambar foto kalian, bisa tambahkan dan pilih sesuai keinginan kalian. Oke, setelah itu ganti bahasanya menjadi bahasa Inggris. Lalu klik simpan pengaturan. Maaf, ini tidak bisa diganti dulu lagi ya. Kemudian kalau udah semua, klik simpan pengaturan. Terus nah ya kan, kita lihat refresh kembali. Oke, sekarang sudah nama dan logonya sudah terganti. Lalu kita mengganti dengan pada bagian alamat perpustakaan. Nah, jika kalian ingin mengganti alamat perpustakaan, login, kemudian klik bagian tema, lalu bagian default salin, kustomisasi, kemudian cari alamat peta. Nah, kalau mau cari alamat peta, misal saya mengubah alamat menjadi alamat rumah. Oke, saya cari di Google Maps terlebih dahulu. Lalu setelah muncul alamatnya, copy atau salin terlebih dahulu dan tempel di bagian alamat tadi ya, deskripsi peta. Tempel, kemudian nomornya kita ganti, misal pakai nomor HP ya. Oke. Kemudian kalau udah, tambahkan email juga tidak apa-apa. Misalnya pakai email saya. Kemudian kalau udah semua deskripsi petanya, kita cari yang URL petanya dengan cara tadi, klik Google Maps tadi, kembali ke Maps tadi, kemudian klik bagikan. Nah, disitu kan ada link ya, ada
HTML-nya ya. Itu salin aja, salin HTML, kemudian tempelkan di URL petanya. Setelah itu tanda petik sebelum HTTPS dan seterusnya aku hapus, hilangkan hilangkan aja, sama akhir kalimat tanda petik juga, tanda petiknya dan seterusnya hapus sampai selesai, sampai akhir. Nah, kalau udah, simpan pengaturan, klik simpan pengaturan, kita lihat apakah berhasil, refresh kembali, kemudian lihat. Nah, sekarang udah ganti kan, udah berubah ya, jadi udah berhasil. Alamat, kemudian Google Map-nya, petanya. Memasukkan daftar pegawai perpustakaan. Nah, jika ingin menambah pustakawan, maka klik Librarian Login. Setelah masuk, klik Sistem, kemudian klik pada bagian kelompok pengguna terlebih dahulu. Nah, tambahkan kelompok pengguna, tambahkan kelompok baru, kemudian ketik nama kelompoknya sesuai keinginan kalian. Misal, saya tulis kepala perpustakaan. Kemudian klik pada semua fiturnya. Semua fiturnya klik saja. Klik semua fiturnya aja. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Kemudian tambahkan kelompok baru yang lain. Misal pustakawan, kemudian kalau ini pustakawan, klik semua fitur kecuali sistem. Jadi sistemnya nggak usah diklik. Nah, kalau sudah, klik simpan lagi. Tambahkan kelompok baru seperti cara sebelumnya. Misal ini staf perpustakaan. Nah, kalau staf biasanya klik pada fitur sirkulasi aja. Dan klik simpan. Dan kalau udah semuanya, klik pada bagian pustakawan dan pengguna sistem. Tambahkan pengguna. Nah, untuk masukkan anggotanya, klik nama penggunanya, tulis penggunanya siapa, misal nama saya ya. Kemudian tipe keanggotaannya pustakawan senior. Nah, kelompoknya tadi kan udah dibuat. Nah, kita klik yang diinginkan, kemudian klik kepala perpustakaan, lalu klik simpan. Kemudian tambah pengguna lagi, misal namanya
Namanya Cak Lontong. Cak Lontong. Nama aslinya juga tambahkan. Lalu pilih tipe keanggotaannya sesuai keinginan kalian, sesuai kebutuhan ya. Itu mereka pustakawan, pokoknya juga pustakawan. Nah, nambahin kata sandi juga bisa, bersifat opsional juga sih. Kalian bisa menambahkan kata sandi baru, kemudian klik simpan. Nah, kata sandinya itu yang simpel-simpel aja ya. Kemudian tambahkan pengguna, ulangi cara tersebut, ulangi kalau nambahin jadi seperti sebelumnya tadi ya. Sama lihat apakah berhasil. Refresh kembali. Nah, kemudian klik pada bagian pustakawan, librarian. Nah, ya pustakawan juga sama. Nah, Cak Lontong, ya. Kemudian Ferdi Samboda udah muncul kan? Berarti udah berhasil. Mengatur Nah, masa peminjaman. sekarang jika kalian ingin mengatur masa peminjaman, kalian login kemudian klik sirkulasi, lalu klik aturan peminjaman, kemudian eh, atur dengan menggunakan bagian ini. Tapi sebelumnya atur dulu di bagian keanggotaan, kemudian klik tipe keanggotaan, lalu ini kita hapus dulu ya. Tambah tipe anggota baru, terus tambahkan tipe keanggotaan, misalnya dosen, jumlah pinjamannya 10, lama peminjamannya ini dalam hari, misalnya kalau 4 minggu berarti 8 hari. Jumlah reservasinya 1, masa keanggotaannya masa kerja, kemudian perpanjangannya 1 kali, denda perharinya 2000, toleransi keterlambatannya 1. Kemudian tambahkan tip anggota lain, misalnya seperti mahasiswa S1. Atur sesuai keinginan kalian ya, mau dibuat seperti apa. Caranya seperti sebelumnya. 10, maaf berarti dosennya 10x, bagian dosen jumlah
jumlah pinjamannya 10. Kalau mahasiswa S1 2. Masa keanggotaannya 4 tahun, berarti kalau 4 tahun 4 dikali 3.600. 365 kali 365. Ya, misalnya ini beasiswa S2. Kalian pilih sesuai kebutuhan. Caranya juga sama. Oke, ini nanti bisa tinggal masukkan di bagian pada aturan pinjaman sesuai tipe keanggotaan yang mudah kalian. Mengelola peladan salin katalog. Kalau mau buat Oke, selanjutnya daftar jika kalian katalog, ingin menambah daftar buku seperti ini, kita bisa kalian bisa mengelola salin dari perpustakaan salin lain. Misalnya peladan katalog, kita masuk dulu ya. dan Kemudian klik daftar kendali, klik daftar terkendali, lalu klik lalu klik peladan salin katalog, pelatin salin dan katalog, tambah kemudian tambah pelatin baru. peladan baru, Nah, kalian bisa dan tulis salin dari perpustakaan, misalnya perpustakaan mana perpustakaan UIN Wali yang Songo. akan kalian masukkan. Cari Perpustakaan cari UIN Wali perpustakaan UIN Wali Songo. Songo, kemudian Kita klik, lalu pilih kemudian pada klik menu bagian opak. opaknya. Nah, Nah, sudah kan? sini kan ada Lalu kita daftar pilih buku. tulis perpustakaan Kita ketik dulu namanya perpustakaan UIN Wali Songo. Wali Songo. Terus URL-nya Kalau ingin URL, kita bisa salin copy di sini. nah, Kita URL bisa diambil dari salin copy website opaknya UIN itu. Kemudian copy, paste, dan tempelkan di sini. tempel di sini. Nah, Kemudian jenis buatannya P2P kita melalui P2P server. Lalu kalau udah jika klik sudah, simpan. lalu klik Setelah tersimpan, bibliografi. lalu klik bibliografi. Kemudian cari Klik layanan P2P karena tadi melalui P2P ya. Kemudian jangan lupa ganti lalu menjadi perpustakaan UIN cari Wali Songo judul buku bagian yang kanan. kalian suka.
Kemudian cari buku yang kalian inginkan. Cari buku yang kalian Cari. inginkan Cari. di perpustakaan yang kalian ingin tambahkan. Kemudian judul buku Salin. itu blog, lalu copy atau salin. Kemudian Kan sini. tempel di bagian pencarian. Cari. Klik cari. Nah, Oh, jika berarti masih merah, berarti punya judulnya kepanjangan. terlalu panjang. Kita Ya, kurangi sehingga seperti ini. kurangi kata-katanya menjadi Cari. 2 kata aja, misalnya. Nah, misalkan kemudian muncul bukunya, lalu pilih buku centang, kemudian simpan cantuman P2P ke datanya, Geografi. lalu lihat di daftar Tadi kan bibliografi apakah sudah muncul atau belum. Jika sudah muncul, berarti sudah berhasil. Nah, kita cari buku lainnya biar cek. terlihat banyak. Oh, kita lihat di bagian depan dulu. Apakah sudah ada di bagian katalog? Nah, sudah ada kan? Sudah muncul. Jika sudah muncul, berarti telah berhasil dalam menambahkan katalog buku. Kemudian kita tambahkan buku lain agar terlihat banyak buku di slims tersebut. Caranya seperti tadi ya, kayak sebelumnya. Seperti sebelumnya. Selanjutnya, jika kalian ingin mencetak barcode atau label, kalian bisa pilih buku, kemudian sunting, tanda pensil tadi, kemudian tambah eksemplar, kemudian tulis kode, serah kalian kodenya bagaimana, mau seperti apa, itu keinginan kalian. Jika sudah sampai ada kata ID tersedia, itu sudah berhasil ya, berarti sudah berhasil. Kemudian nomor panggil, tambahkan nomor panggil, kodenya juga
sama seperti kode eksemplar ya. Lalu tipe koleksi terserah kalian. Kemudian sumber perolehan bisa beli, kalau beli nggak usah ada harganya ya, berarti kalau beli berarti nggak usah ada harganya. Kemudian perbarui. Selanjutnya klik cetak barcode jika kalian ingin mencetak barcode-nya saja. Kemudian pilih buku yang mudah diubah. Tambahkan antrian lalu klik cetak. Dan kalau ingin mencetak label berarti klik pencetakan label. Kemudian tambahkan antrian. Oke, cetak label. Bisa simpan di PDF juga. Nah, kalau ingin cetak dua-duanya bisa dengan klik label dan barcode. Pilih buku lalu klik tambahkan dalam antrian. Kemudian cetak label dan barcode. Nah, gambarannya seperti ini jika kalian ingin mencetaknya. Kemudian jika ingin semua buku centang semua buku yang kalian pilih, lalu tambahkan antrian, klik OK, kemudian cetak label dan barcode. Tambahkan antrian terlebih dahulu ya sebelum mencetak. Kemudian cetak label dan barcode. Nah, sudah jadi seperti ini ya gambarnya. Kemudian cetak. Nah, itu dia cara mengelola data di Slinks. Sebelumnya karena saya masih pemula, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan saya maupun perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.